Oh iya Kang, saya jadi penasaran tentang yang Akang obrolin tadi, tentang pendengaran, penglihatan, dan hati. Bisa dijelasin lebih lanjut nggak, biar saya lebih mengerti apa yang Akang obrolin tadi? Ya, terima kasih. Mungkin sekedar ya ini ya, sekedar informasi. Ini bukan dari hak dari saya ya. Yang saya obrolkan itu adalah ayat Allah yang berdasarkan Insya Allah berdasarkan Allah Quran dan Rasulnya. Karena mungkin setiap yang saya bicarakan itu baik benarnya itu adalah qadarullah. Kita bisa bertemu di sini. Mungkin karena ini bukan hanya saya ya. Ini kan namanya sharing. Sharing itu bukan satu arah atau bukan hanya saya. Mungkin bisa sama Bapak Udin dilanjutkan tentang akliyah tadi, tentang Boleh, boleh, pendengar-pendengar. boleh. Ya silakan. Oh, yang ditanyakan sama dan Pak Padani tadi ya tentang akliyah itu yang Allah berikan yaitu alat-alatnya yang tiga itu pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Karena kita mau beribadah kepada Allah, karena ibadah itu tidak bisa sendiri. Dan kita harus dengan ada tarbiyahnya, ada bimbingannya gitu. Kalau kita sendiri ibadah, merasa hidupnya merasa bakal sampai ke surga, padahal tidak sebenarnya. Nabi Muhammad SAW juga dibimbing sama malaikat Jibril, hakikatnya mah sama Allah dibimbing, tapi pan kita melalui malaikat Jibril. Kita juga kalau menuntut ilmu itu dengan baik dan benar gitu. Baik dan benar, kalau cuma baik belum tentu benar ya, gitu. Dengan pendengaran itu, pendengaran hati nurani itu jangan seperti itu tadi teh, walaupun arjokum yutun hatikum la ta'lamuna saya gitu. Dan Allah mengeluarkan dari perut ibumu teh dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Tak itu teh artinya sebenarnya mah karena ilmu teh harus mengetahuinya gitu. Karena dari lahir tidak tahu apa-apa. Masa pas di kita dewasa teh mau ibadah dengan tidak menuntut ilmu, dengan perasaan rasa baik lah gitu, tapi tidak benar. Kata baik itu bahasa nama bahasa nama tertolak karena tidak ayat-ayat Allah dengan membimbingnya. Karena sebasarnya mau ibadah tadi ya harus dengan ilmu yang benar. Dengan bahasa nama dari surat Al-Isra dari ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, hati nurani itu semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Oh, seperti Gitu. itu. Kebanyakan manusia teh mencari ilmu teh dari katanya gitu. Karena ada menuntut ilmu harus benar, harus kata bahasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Al-Quran. Karena kita mengimani terhadap Al-Quran. Karena dalam Quran juga dalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin, sebab dari Quran mah itu mah tidak ada kemang-mangan dan tidak ada keraguan, petunjuk gitu. Hudan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kitanya terhadap Quran itu janganlah meragukan. Tapi kan kebanyakan orang teh pas dibacakan Quran teh menolaknya gitu. Karena dalam macamnya ada yang mengakui beriman kepada Allah kok akhir itu ada pengakuan bahasa nama. Tapi iman mah bukan pengakuan, tapi harus ada diajarkan. Kenapa kamu beriman kepada Allah? Karena ada ayat-ayat yang dibacakan menjadi keyakinan, menjadi keimanan teh atas dasar apa kamu iman gitu. Ah, saya mah menang saya we belas sendiri gitu. Itu mah tidak diakui sama Allah teh. Dina dalam Quran ge surat Al-Baqarah ayat 8 ge wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum mu'minin. Nah, di antara manusia ada yang mengaku kepada iman kepada Allah dan poe akhir. Kata Allah teh belum beriman. Nah, seperti itu. Maka beriman mah harus belajar dulu, kita ditarbiyah, ada ilmunya gitu. Masa-masa Rasulullah ge dahulu dengan belajar teh dengan hakikatnya mas sama Allah, tapi pan Allah tersetara dengan makhluk. Maka diajarkanlah di pelantaraan gitu, ada nama malaikat Jibril gitu. Dari bahasa nama surat Iqra tentang dikenalkan tentang Robnya gitu. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq, tentang penciptaan dirinya, tentang dirinya Nabi Muhammad SAW. Iqra, bacakanlah. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq, siapakah yang menciptakan kamu? Oh, ternyata khalaqal insana min alaq, dari Ciptaan berarti.
Iya itu dari Allah menciptakan teh dari segumpal darah. Jadi awal mulanya itu jadi balik lagi kepada syukurnya, hati nurani dengan pendengaran, dengan penglihatan, yaitu sudah dipergunakan terhadap ilmu-ilmu Allah, yaitu ayat-ayat Allah yang telah menerangkan apa yang dibacakan, merasakan bertakwa teh, membenarkan kebenaran yang membawa kebenaran gitu. Itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi mulai nak itu teh masa nuda di tadi nadalikal kita bola rebe hudalil mutakin itulah. Jadi membenarkan kebenaran dari yang membawa kebenaran. Ya dahulu maku Rasul yang pertama membacakan kepada umat-umatnya dan membenarkan. Mungkin saya bisa menambahkan ya. Mungkin gini ya, secara realita kenapa sih sam'a basar atau pendengaran penglihatan dan hati ini sangat fundamental ya, atau sangat mendasar. Kita lihat ya dari kenyataan. Banyak orang mengatakan bahwa akal itu adalah otak. Padahal otak ini adalah penyimpanan suatu ilmu atau suatu media yang disimpan oleh kita, karena kita itu sudah merekam itu. Kalau di HP itu seperti ROM lah. Tapi yang bekerja itu kan ada RAM-nya. Kalau kita menyimpan suatu aplikasi di suatu HP, bisa terdownload itu adanya RAM. Lalu terus sudah download itu, lalu disimpan kan? Disimpannya itu di dalam ROM gitu, atau ROM-nya, HP atau tempat penyimpanan karton gitu ya, atau memori. Nah, jadi salah penafsiran. Tapi kita lihat aspeknya. Misalkan ini anak kecil itu sekolah SD, 1+1 mendengarkan kan? Nah, mendengar. Lalu mereka itu kan mendengarkan 1+1 itu sama dengan 2. Tapi kan kalau mendengarkan itu pasti ada yang dilihatnya. Contoh gurunya itu menulis 1, oh 1 tik itu bentuknya. Lalu dengan penglihatannya juga kan 1, oh gitu bentuknya. Tambah, oh tambah itu bentuknya kayak gitu. 1 tayang tadi yang 1 sama dengan, oh sama dengan itu 2 garis kayak gitu. Dengan penglihatan kan, lalu sama dengan 2. Dia merekam itu, mendengarkan lalu melihat, lalu dia itu memprosesnya dengan hatinya. Oh 1 dipahami nih, gitu tadi dipahami. 1+1 bentuknya seperti ini dan hasilnya seperti ini. 2 itu bentuknya seperti ini. Dicerna oleh hati dan lalu disimpan dalam otak atau memori. Nah itu makanya Allah itu memberikan tadi modal pendengaran, penglihatan dan hati itu dalam modal utama untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari Allah, bahkan ilmu-ilmu dari sekitarmu. Nah mungkin untuk sekarang segitu Kang. Kita nanti lanjut kembali, jangan sampai akan merasa puas. Sama seperti saya juga. Karena apa? Ilmu Allah itu sangat luas kan. Kalau dalam ayat, jikalau pohon itu menjadi pensilnya untuk ilmu Allah nih, dan lautan itu sebagai tintanya, ilmu Allah itu tidak akan bisa habis gitu. Makanya kita bareng-bareng istiqomah. Tapi jangan samakan kita dengan tadi yang dengan Rasul. Oke, Rasul itu diajarkan oleh malaikat. Dia seorang nabi dan Rasul. Kita berarti sesamakan. Ayo mari kita belajar bersama-sama, kita berjamaah. Iya karena stay bersama gitu kan ya. Semoga kita selalu dapat rahmat kan, dapat rezeki ilmu, dapat rezeki materi, dapat rezeki nafas, dapat kuota kehidupan. Semoga kita selalu dinaungi oleh Allah, dirahmatin oleh Allah dan mendapatkan firman atau ampunan Kang ya. Semoga kita bisa ketemu lagi Kang ya. Jangan sampai Akang namanya kapok nih. Gitu. Kami di sini bukan menggurui nih, kita kan sharing. Ya kapan-kapan kita ketemu lagi ya Kang ya. Gitu ya. Tapi jangan sampai Akang berpikiran saya yang benar, tapi Allah yang benar. Allah, Quran dan Rasul. Kami sekedar menyampaikan apa yang kami dapat ya, udah ya. Segitu di kami gitu ya Kang ya. Tapi kapan-kapan kita kesini lagi. Makasih ya Kang ya. Mudah-mudahan ini menjadi giroh buat saya dan mudah-mudahan saya beristiqomah di jalan Allah. Amin.